down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fatimah Nurrahmah, mahasiswa aktif semester 2 program studi PGMI IAIN Pontianak. Nah, pada video kali ini saya membuat tugas untuk memenuhi UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Imam Agung Prakoso SSY MH. Baik, langsung saja saya bahas materi yang pertama, yaitu kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama ada hakikat pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya sekedar proses mentransfer ilmu, tetapi merupakan sarana memanusiakan manusia. Hakikat pendidikan Islam ini adalah membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara spiritual dan berakhlak mulia. Nah, dalam pandangan Islam ini, mencari ilmu adalah ibadah. Tujuan utamanya yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman, bukan sekedar untuk meraih prestasi duniawi saja. Nah, yang kedua tuh manusia sebagai khalifah fil ard. Dalam Al-Quran, manusia disebut sebagai khalifah fil ard, yaitu wakil Allah di bumi. Artinya, manusia memiliki tugas untuk mengelola dan memakmurkan bumi dan dengan tanggung jawab dan nilai-nilai ilahiyah. Nah, Allah nih telah menganugerahkan manusia dengan akal, kalbu, dan nafsu sebagai potensi dasar. Namun potensi itu potensi itu harus diasah melalui pendidikan agar manusia ini dapat menjalankan amanah sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Nah, yang ketiga, peran pendidikan dalam menyiapkan khalifah. Manusia tidak bisa menjadi khalifah tanpa pendidikan. Sebagai makhluk yang memiliki potensi, manusia membutuhkan proses pendidikan dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan pengelolaan alam. Pendidikan dalam Islam ini tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama. Yang keempat, hakikat ilmu dalam Islam. Pengetahuan dalam Islam ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Namun, ilmu dalam Islam bukan hanya tentang duniawi saja, tetapi ilmu ini harus membawa manusia ini lebih dekat kepada Allah dan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar ilmu itu tidak hanya diamalkan akan menjadi beban. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu kita belajar bahwa dalam Islam alam semesta dan adalah ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Manusia ditugaskan untuk membaca dan memahami tanda-tanda ini melalui ilmu, lalu mengelolanya demi kemaslahatan bersama. Pendidikan Islam adalah jalan untuk membentuk manusia yang seimbang antara intelektual, spiritual, dan moral. Karena itulah penting bagi kita untuk terus belajar, berpikir kritis, dan menjaga keseimbangan hidup sebagaimana bentuk pengabdian kita kepada Allah. Baik, kita lanjut ke materi kedua. Nah, kita lanjut ke materi kedua ini, yaitu hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pembinaan manusia secara menyeluruh, mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial yang berpijak pada ajaran Al-Quran dan hadis. Tujuannya ini bukan hanya untuk mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu mengelola kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Dalam Islam, pendidikan disebut dengan 3 istilah utama, yaitu tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim.
Tarbiyah bermakna menumbuhkan dan memelihara potensi manusia. Ta'dib menekankan pada pembentukan adab dan moral. Sedangkan ta'lim adalah proses mentransfer ilmu pengetahuan. Sumber pendidikan Islam berasal dari wahyu, yakni Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian didukung oleh ijtihad para ulama, nilai-nilai sosial yang Islami, serta kebiasaan baik dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pendidikan Islam memadukan nilai-nilai rahunia dengan kebutuhan zaman, menjadikan agama sebagai landasan semua aspek kehidupan. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada hasil duniawi, tetapi juga pada persiapan dunia akhirat. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang utuh, cerdas akalnya, bersih jiwanya, sehat raganya, dan kuat imannya. Dengan begitu, pendidikan ini tidak hanya menyiapkan peserta didik itu menjadi profesional, tetapi juga manusia yang sadar akan tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah di bumi. Tujuan ini mendorong keseimbangan pertumbuhan antara ilmu, akhlak, dan iman. Lanjut ke fungsinya. Fungsi pendidikan Islam antara lain adalah mengembangkan potensi fitrah manusia, menjaga nilai-nilai keislaman dalam masyarakat, dan membangun peradaban. Pendidikan berperan sebagai sarana pewarisan nilai-nilai dan ilmu secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Secara mikro, pendidikan membentuk kepribadian muslim individu, sedangkan secara makro ia menjadi motor penggerak kemajuan umat. Ya. Dengan kita memahami hakikat dan tujuan pendidikan ini, kita menyadari bahwa pendidikan bukan sekedar proses belajar, tetapi jalan hidup untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih beriman, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Sekian untuk materi kedua ini, kita lanjut ke materi ketiga. Nah, pada materi ketiga ini kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan pendidikan Islam. Nah, definisi pendidikan Islam merupakan proses yang bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia seutuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga mencakup pengembangan spiritual, moral, dan sosial. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang memiliki dua peran utama. Yang pertama itu sebagai khalifah di bumi, dan yang kedua sebagai hamba Allah. Maka dari itu, pendidikan diarahkan agar manusia mampu menjalankan amanah tersebut dengan baik, menjaga bumi, alam, berbuat baik kepada sesama. Nah, pendidikan Islam juga bertujuan untuk menyeimbangkan potensi lahir dan batin dalam diri manusia, sehingga lahirnya individu yang berkualitas secara utuh. Yang kedua, sumber pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam terdiri dari 3 hal utama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan sejarah Islam. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup dan dasar hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk As-Sunnah. Ini mencakup perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi contoh nyata dalam praktik pendidikan. Selain itu, sejarah Islam juga menjadi sumber penting karena mencatat perkembangan pendidikan dari masa Rasulullah hingga masa dinasti Islam. Dari sejarah tersebut, kita dapat memetik pelajaran tentang pendidikan, nilai-nilai yang diajarkan, hingga cara mendidik yang efektif dan sesuai dengan tuntutan agama. Yang ketiga, metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam sangat beragam dan kaya akan pendekatan yang sesuai dengan karakter peserta didik. Beberapa metode yang sering digunakan antara lain adalah metode keteladanan, nasihat, pembiasaan, kisah atau cerita, hukum dan ganjaran, serta diskusi. Tujuan dari metode-metode tersebut bukan hanya untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, pendidikan Islam mendorong agar
Guru menjadi teladan, memberikan bimbingan dengan kasih sayang, serta menciptakan proses belajar yang interaktif dan bermakna. 4. Komponen pendidikan. Komponen pendidikan Islam mencakup 6 elemen utama, yaitu pendidik, peserta didik, metode, materi, lingkungan, dan media pendidikan. Pendidik memiliki peran sebagai pembimbing atau contoh nyata bagi peserta didik. Nah, sedangkan peserta didik adalah individu yang sedang berkembang dan harus diarahkan potensinya. Sedangkan metode pendidikan digunakan sebagai cara penyampaian materi agar mudah dipahami. Nah, terus materi pendidikan merupakan isi ajaran yang ditanamkan untuk meliputi agama, akhlak, dan ilmu umum. Lingkungan sekolah itu kayak tempat untuk mereka itu belajar. Nah, semua komponen ini saling berkaitan dan harus dikelola secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal. Yang kelima, tugas pendidikan. Nah, tugas utamanya tuh pendidikan Islam adalah pengembangan potensi anak didik secara optimal, baik secara jasmani maupun rohani, agar mereka nih tumbuh menjadi pribadi yang taat kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama. Pendidikan bertugas untuk membimbing dan mengarahkan serta mendidik anak agar memiliki akhlak mulia serta berkecukupan hidup yang baik. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu memberikan nilai, keterampilan, dan ilmu yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai budaya dan ajaran Islam kepada generasi selanjutnya agar terbentuk masyarakat yang religius dan beradab. Baik, kita lanjut ke materi keempat. Nah, pada materi keempat ini kita akan membahas konsep dan landasan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, meliputi aspek spiritual, moral, intelektual, sosial, dan emosional. Tujuannya adalah membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum secara seimbang agar menghasilkan generasi yang cerdas dan berakhlak. Yang kedua, landasan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, landasan filosofis, berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang kedua, landasan yuridis, mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional dan agama, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan kebijakan Kementerian Agama. Yang ketiga, landasan sosiologis, menjawab kebutuhan masyarakat dalam membentuk generasi Islam yang aktif dan adaptif. Yang keempat, landasan psikologis, mengacu pada perkembangan psikologi peserta didik agar pembelajaran sesuai tahap pertumbuhan dan kemampuan kognitifnya. Selanjutnya, implementasi dan tujuan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama secara tekstual, tetapi juga menekankan pengalaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, disiplin, dan saling menghormati. Pembelajaran disesuaikan dengan konteks lokal dan global agar peserta didik mampu menghadapi tantangan zaman modern tanpa kehilangan identitas keislamannya. Tujuannya adalah yang pertama, membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, menanamkan nilai moral dan etika dalam Islam. Yang keempat, mempersiapkan peserta didik berkontribusi positif di masyarakat dan dunia. Selanjutnya, prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, integratif, yaitu menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum secara harmonis. Yang kedua, komprehensif, yaitu meliputi aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Yang ketiga,
sesuai kontekstual, yaitu sesuai kondisi peserta didik dan lingkungan. Yang keempat, fleksibel, dapat disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Lanjut ke penjelasan kelima. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu hakikat alat-alat pendidikan serta hakikat evaluasi. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang sengaja dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian seseorang. Yang kedua, tujuan pendidikan. Yang pertama, membentuk karakter dan moral yang baik. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, mempersiapkan individu untuk hidup mandiri dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, 3. Proses pendidikan. Pendidikan bukan hanya untuk mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk sikap dan nilai kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas alat-alat pendidikan. Yang pertama, pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan adalah media atau sarana yang digunakan untuk memudahkan dan mempercepat prosesnya belajar mengajar. Nah, yang kedua, jenis-jenis alat pendidikan. Yang pertama, buku dan bahan ajar, yaitu sebagai sumber utama informasi dan materi pembelajaran. Yang kedua, media visual, yaitu seperti gambar, video, slide presentasi yang membuat materi itu lebih menarik biar anak-anak tuh tidak bosan. Yang ketiga, alat peraga, contohnya fisik seperti model, maket, dan membantu pemahaman konkret. Yang ketiga, teknologi digital, yaitu seperti yang kita gunakan saat ini, komputer, internet, dan aplikasi pembelajaran yang modern. Nah, yang ketiga, manfaat alat pendidikan ini. Nah, membuat pembelajaran lebih interaktif yang pertama dan mudah dipahami, serta meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Nah, kita lanjut ke hakikat evaluasi. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi ini adalah proses menilai atau mengukur sejauh mana hasil belajar yang sudah dicapai. Nah, tujuan evaluasi ini mengetahui keberhasilan proses belajar, mendeteksi kelemahan dan kekuatan siswa, atau memberi umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif, yaitu berlangsungnya selama proses belajar mengajar untuk perbaikan. Nah, yang kedua, evaluasi sumatif atau hasil akhir untuk menilai pencapaian tujuan. Nah, fungsi evaluasi di sini sebagai alat kontrol mutu pendidikan, terus membantu guru nih dalam mengambil keputusan pembelajaran. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kelima ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi keenam. Baik, pada penjelasan materi yang keenam ini kita akan membahas tentang pengertian dan hakikat serta pengertian dan hakikat peserta didik. Yang pertama, pengertian dan hakikat pendidikan. Pengertian pendidikan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk membantu seseorang berkembang, bukan hanya soal ilmu, pengetahuan, tapi juga tentang sikap, nilai, dan keterampilan hidup. Hakikat pendidikan. Pendidikan adalah proses seumur hidup, artinya kita belajar sejak lahir sampai akhir hayat. Nah, pendidikan juga merupakan usaha untuk membentuk kepribadian, membangun karakter, dan menjadikan seseorang lebih baik dari sebelumnya. Jadi pendidikan itu bukan cuma belajar di sekolah, tetapi juga belajar dari lingkungan, pengalaman, dan orang lain. Yang kedua, pengertian dan hakikat peserta didik. Pengertian peserta didik. Peserta didik adalah seseorang yang sedang menjalani proses pendidikan. Biasanya kita disebut sebagai siswa, murid, atau mahasiswa, tergantung dari jenjang pendidikannya. Nah, hakikat peserta didik ini adalah manusia yang sedang tumbuh
dan berkembang baik secara fisik, mental, maupun sosial. Mereka bukan hanya penerima ilmu, tapi juga individu yang punya rasa ingin tahu, perasaan, dan keunikan masing-masing. Karena itu, peserta didik butuh bimbingan, dorongan, dan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu bisa jadi pendidikan dan peserta didik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan ada karena peserta didik dan peserta didik berkembang karena adanya pendidikan. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa like dan share jika kamu suka. Maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.